Saya bersyukur bertemu teman-teman pegiat jersey di Jogja, salah satunya Jogja Jersey Community. Mereka menyebut slogan berbeda-beda namun tidak dibedakan. Kultur kolektor di Jogja sendiri mayoritas memulai koleksinya dari kain brand lokal atau bahasa tegasnya sih KW ya, yakni multisport. Walaupun ada beberapa merek serupa, namun merek tersebut merupakan salah satu pionir di tahunnya. Mari kita simak obrolan saya bersama teman-teman kolektor Jogja mengenai cikal bakal mereka memulai koleksi baju bola. Mari kita simak. Memang kalau masa-masa saya ngumpulin jersey lokal itu memang unik sih ya, maksudnya kan karena jersey ini kan banyak tuh mas di jalan ketemu orang itu kan banyak yang pakai kan seperti itu. Serunya juga ada jersey yang bagus kita ambil kan seperti itu. Pernah ya pengalaman saya sih paling tinggi itu jersey Beckham ya, yang blue band itu, hasil blue band itu kan ada bapak-bapak baru apa namanya beli di pasar. Saya lihat jersinya, saya beli kalau nggak salah 50.000. Waktu itu saya lelang, waktu itu masih ramai ya, pasar lokal masih ramai, itu laku 400 sekian gitu. Itu rekor saya seperti itu. Dan ya itu sih sebenarnya kan apa namanya adrenalinnya ngumpulinnya itu bisa datang dari berbagai arah kan kalau jersey kan seperti itu. Dari Kaskus lah, dari akhirnya banyak grup Facebook ya, itu akhirnya banyak jual beli di situ, di jalan juga nemu seperti itu mas. Yo, Mas Novi boleh sedikit cerita tentang grup lokal, terutama PJKW Jogja mungkin ya, serta cara mendapatkan jersey sudah. Mungkin cerita ketika dari Jogja mohon mas. Oke. Ya itu kan dulu kalau nggak salah sih mas, kalau nggak salah kan dulu beberapa temen kan kumpul di apa namanya Blok O itu ya. Seingat saya itu PJKWL kan awalnya dari situ seperti itu. Dan sempat juga kan apa namanya grupnya sempat ganti yang sampai sekarang sih ya, sempat ganti. Cuman ya itu tadi, karena pada akhirnya saya berubah genre ya gitu, walaupun silaturahminya masih, cuman akhirnya kan karena mungkin apa ya namanya jenis yang dikoleksi sudah berbeda, mungkin akhirnya saya jadi jarang berkomunikasi ya. Cuman setahu saya sih masih jalan gitu, masih istilahnya masih apa ya, kegiatan kita juga masih jalan seperti itu. Cuman kalau untuk masuk ke sananya sih mungkin sudah jarang ya, karena itu tadi faktornya, karena sudah ganti genre juga saya kan seperti itu. Oke mas, selanjutnya boleh diceritakan pernah mencoba mengkoleksi tim lokal nggak? Pernah. Jadi sempat, namanya kolektor biasa ya, pasang surut itu biasa ya. Jadi mentok stuck di sini, mau pengen apa, banyak apa jersey yang desainnya bagus gitu kan, seperti itu, pengen akhirnya sempat nyoba itu karena saya orang Jogja ya, jadi pengen koleksi jersey PSM dan sudah langsung ori ya seperti itu. Sudah lumayan banyak ya gitu seperti itu. Cuman di tengah jalan adrenalinnya kurang, maksudnya untuk mengoleksinya kurang masih seperti itu. Galatasaray pernah sempat banyak juga, cuman ya itu tadi kasusnya kan sama sih sebenarnya kan, itu mungkin mengisi kekosongan sebenarnya kan. Pada akhirnya karena memang passionnya nggak di situ ya, akhirnya ya bosen dijual lagi seperti itu. Basicnya memang sepertinya dulu Roma ya mas ya. Gimana sekarang koleksiannya Roma mas? Nah, Roma dari lokal yang tadi saya ceritakan, terus akhirnya saya kenal KW juga, akhirnya kenal Ori.
Nggak asik juga main ori walaupun budgetnya juga lumayan juga ya, cuman ori seru nih ori kan gitu. Cuman pada akhirnya Roma sudah lumayan lengkap koleksinya situ. Cuman ini tadi saya terus kepikiran juga karena saya juga fans Belanda, akhirnya jadi dualisme kan seperti itu. Jadi harus milih juga nih Mas, pilih Roma apa pilih Belanda apa pilih dua-duanya. Ya kan saya putuskan mungkin Romanya udah aja lah seperti itu. Dan akhirnya sekarang fokus di jersey Belanda ya Iya. Mas ya. Itu Mas, mungkin pilihan terakhir saya ya, dalam artian yang akhirnya saya mantapkan untuk saya koleksi itu akhirnya timnas Belanda ini, karena memang sejarahnya sebenarnya kan saya tahu sepak bola itu kan pertama kali saya lihat tahu bola itu kan memang timnas Belanda waktu tahun 88 ya, seperti itu. Pertama kali saya lihat bola itu juga tahun 88 dan tim yang pertama kali saya lihat itu tim Belanda itu seperti itu. Pemain yang pertama kali saya kenal itu Ruud Gullit itu seperti itu. Jadi itu di tengah saya koleksi Roma, hanya saya masih ingat waktu itu momentumnya itu Piala Dunia 2014 Mas. Itu saya momentum untuk mulai mengoleksi timnas Belanda. Kepikiran koleksi timnas Belanda. Nah, begitu saya asik di sana, Romanya jadi agak berkurang kan seperti itu. Akhirnya Romanya saya berhenti, saya fokus ke ini sekarang timnas Belanda seperti itu. Jadi kalau bicara lokal itu sebenarnya kan kalau mungkin ya nggak semua ya, tapi kalau terutama untuk saya pribadi itu, dan mungkin banyak teman-teman yang lain itu yang mungkin berpindah genre yang mungkin kalau bisa dibilang dalam tanda petik di atasnya itu sebenarnya kan tetap sebagai batu loncatan sebenarnya. Tetap saya pikir sih banyak teman-teman itu pertama pasti ngoleksinya lokal dulu, pasti pertama lokal. Dan kita tahu bahwa multisport itu yang terdepan ya di lokal sport. Jadi seperti saya pun sebelum mengoleksi ori dulu juga sangat-sangat memburu multisport. Berapapun harganya, kalau itu memang kita cari ya tetap tetap kita kejar kan seperti itu. Jadi kalau bicara istilahnya peran jersey keluaran lokal untuk kolektor sih, saya pikir perannya juga besar, karena mungkin seperti saya sih jersey lokal itu pasti jersey yang pertama kali istilahnya diketahui lah, dikenal. Mereka mesti kenal pertama kali itu jersey lokal. Kebanyakan ya, mungkin tidak semua. Seperti saya kan pertama juga kenal jersey lokal. Nah, dari situ akhirnya tahu kan, oh ternyata ada KW-nya, oh ternyata ada orinya seperti itu. Tapi tetap nggak bisa ditinggal sebenarnya jersey lokal itu. Saya pun masih menyimpan jersey lokal itu, karena apa? Ya itu tadi, saya dulu pertama kali jadi kolektor, ya yang saya koleksi tetap lokal seperti itu. Ya memang nggak bisa dipisah sih perannya itu. Memang kalau bagi kolektor juga besar juga sih jersey lokal seperti itu.
Halo Mas, sejak kapan mengenal kaos sepak bola, kaos jersey? Saya kenal jersey itu sebenarnya udah lama, sekitar tahun 90-an 9 kalau nggak salah. Zaman waktu SMA. Saya kan SMA di Jogja. Sering lihat-lihat toko di pinggir jalan itu, wah, kaos sepak bola bagus sekali ya. Dan niat untuk membeli lah. Terus di situ saya menyisihkan uang sedikit demi sedikit. Nah, pengalamannya alhamdulillah, uangnya pas kedapat, di tokonya udah nggak ada yang diinginkan. Nah itu waktu kecewa lagi. Terus saya lari ke pasar aja lah biar yang ada kaos bolanya. Di sana saya nemu cuma sekitar 1, 2, 3 merek yang mereknya itu ternyata masih kelas lokalan bawah lah. Tapi nggak apa-apa, demi hobi saya ambil lah. Itu Mas. Bisa diceritakan Mas pengalamannya mengoleksi jersey lokal? Ya mengoleksi juga jersey lokal itu ya pertama kali itu Mas, belinya di pasar, terus di toko-toko yang ada jersey kaos bola itu. Saya pertama kali punya itu sekitar tahun 2000-an Mas. Pertama kali beli kalau nggak salah itu Chelsea yang Emirates, tapi itu sablonnya semua Mas, katanya teman-teman itu wah murahan itu ya, tapi nggak apa-apa dalam hati, udah punya udah bangga gitu loh Mas. Terus kelanjutannya beli-beli di pasar-pasar itu 1, 2 di rumah numpuk, tapi nggak seberapa lah, cuma sekitar 10 helai lah. Itu Mas yang koleksinya awal-awalnya gitu. Selanjutnya Mas, sejak kapan mengenal PJKWL? Nah, terus ini Mas, yang PJKWL itu yang saya anggap kembali ke mood saya punya jersey lokal Mas. Tapi saya nggak begitu kenal orang-orangnya Mas, cuma segelintir 1-2 orang. Pertama kali itu Mas Topik Andri Ibrahimovic itu yang mengena ke saya, yang kembali ke mood untuk jersey lokalnya. Saya dibekal di jalan sama Mas Topik. Saya pas pakai jersey terus saya kasihkan aja di situ. Saya diijoli jersey apa itu MU, namanya lupa saya. Terus dari situ saya mulai ada niat lagi untuk mengumpulkan yang lokal-lokal, yang terutama yang bernenset dan yang lari. Di situ saya mulai hunting ke pasar-pasar loak, pasar-pasar tradisional di sekitar Bantul dan Jogja. Kebetulan pas dilalah itu saya ke sana udah pasti dapat. Dari awal mula itu saya dapat, saya beli, saya jual lagi ke rekan-rekan yang di Facebook itu namanya grup PJKWL Jogja kalau nggak salah. Itu banyak yang ambil dari saya, terus melebar lagi ke PJKWL Indonesia. Terus ada teman-teman dari luar yang sering ambil. Nah, dari situ saya jual, saya mulai dapat dana untuk istilahnya ngoleksi kecil-kecil. Nah, dari situ koleksi saya beli, ada niat untuk ngoleksi Lampard dan Beckham dulu. Lampard cuma beberapa, Beckham juga beberapa, tapi sekarang udah nggak begitu banyak Mas, soalnya banyak yang udah lari entah kemana. Oke Mas, pengalaman mendapatkan jersey lokal Mas, tuh saat ini kan susah tuh Mas, ketersediaan barangnya gimana Mas untuk mencari barang-barang itu? Ya itu Mas, jersey lokal itu gimana ya, susah gampang Mas didapat. Susahnya itu kalau pas yang kita inginkan dilalah nggak ada, terus kita udah muter-muter cari kemana nggak ada. Nah, jalan satu-satunya ya kita post aja di grup, terus misalnya kita WTB atau dicari jersey yang ini. Terus kalau jersey yang lain mungkin ya nggak rare, saya masih sering pasar-pasar loak, pasar-pasar tradisional. Saya buka-buka itu kaos-kaos, itu ada kaos bola yang saya inginkan, kaos jersey yang ada name set, yang terutama yang lokal-lokal itu saya ambil Mas. Kalau udah dapat ya ambil aja, mau di rumah mau ditumpuk atau dijual lagi. Ya kebanyakan kalau udah nggak suka ya istilahnya tetap dijual Mas. Kalau sekarang mungkin kebanyakan dari teman-teman yang lokal itu udah beralih ke ori. Kalau saya sendiri ya ori itu kalau nggak tim lokal saya nggak begitu srek Mas. Kalau
tim lokal yang misal kita di Jogja ada beberapa tim kita yang sudah kompetisi kancah nasional, udah divisi utama atau divisi 1 atau liga apa sekarang lah namanya, itu saya paling enggak punya 1-2 dari itu sekedar untuk partisipasi atau istilahnya sedikit-sedikit memberi income pada klub lokal kita mas. Kalau yang untuk klub luar dari Indonesia, Eropa cuma sekedar lokal itu sudah bisa membeli, istilahnya membeli nostalgia kita yang dulu nggak pernah kita dapatkan. Karena saat ini untuk membeli nostalgia kalau nggak begitu ya gimana lagi mas. Ya pengalaman untuk itu mendapatkan jersey itu banyak mas ya. Kita sering muter dari mana atau kemana itu dilalah ada bapak-bapak atau seorang yang pakai itu kaos bola yang itu jelas kaos bola lokal, itu menarik itu pernah sesekali itu saya pas mau, kan saya kalau malam buka warung mas, nah itu mau pulaan mie ke daerah Pundong sana. Nah, dari tempat saya itu saya pakai motor seret, pas dilalah di jalan itu saya berseliringan dengan ada orang yang pakai jersey AIG itu MU. Tak liatin aja ke belakang, ternyata Vidic. Nah di situ saya kecantol, langsung tak kejar, saya putar arah kejar aja. Nah dilalah orang itu malah berhenti di itu tempat pakan manuk itu, toko pakan manuk itu. Nah saya di sana terus tak tunggu di situ, orangnya keluar, tak tanya, mas kaosnya itu kalau saya tuker boleh nggak? Dianya jawab ini, kaos beginian mau gue buat apa mas? Lah saya seneng ya mas sama kaosnya sampean. Nah terus ya gini aja mas, nanti ke tempat saya aja mas. Loh tapi gini mas, saya mau belanja lagi di sana. Ya terserah mas, kalau jenengan mau ikut ke tempat saya ya nanti gampang di rumah saya mas. Nah terus saya di situ masih nunggu lama, dia berbelanja di tempat pakan manuk itu. Nah terus dia keluar lagi nyamperin saya, mas jadi enggak, tapi saya juga masih kesana lagi. Wah enggak apa-apa mas. Nah, saya rela ngikutin dia belanja terus mas sampai ke beberapa toko mas. Nah terus sudah selesai, saya kuntit di belakang, ikut saya aja mas ke tempat saya. Oh gitu ya, saya ikut. Nah ternyata setelah sampai di tempatnya mas, kaosnya langsung copot, langsung kasihkan saya, mas ini mas kaos buat mas aja. Lanjenengan gimana ini, terus gimana mas? Gini aja mas, kita anu aja, saudaraan aja, jenengan main kesini aja besok kapan-kapan, nggak usah, ini nggak usah pakai duit segala, nggak usah gimana. Yakin mas? Yakin, tapi di anu loh mas, jangan di istilahnya jangan buat pel atau enggak mas, saya seneng kaosnya bola ini kok masuk saya buat pel atau yakin mas? Iya ya, makasih ya mas ya. Ada di situ, wah ternyata penantian yang agak lama udah muter-muter sampai nganterin dia belanja, akhirnya terbayar juga mas, alhamdulillah itu. Oke, terus itu tadi mas, setelah itu saya pulang tak jemur di istilahnya di grup lah mas, saya foto itu banyak sekali mas yang minat. Ternyata itu salah satu jersey istilahnya sulit didapat atau istilahnya rare kalau nggak salah, itu banyak yang incer itu. Ya akhirnya ya Mas Topik itu tadi lagi langsung ke tempat saya ambil itu jersey, tapi saya nggak ngasih begitu saja mas. Nah, jadi masih saya simpan. Setelah beberapa hari dia datang lagi, tak bawa ya silahkan bawa, tapi besok hitungannya gampang. Ternyata dulu sama Mas Topik itu tuker jersey baru kalau nggak salah 8 biji mas, yang nggak salah itu. Itu lumayan 8 biji kalau saya jual. Terus ini mas, salah satu tadi begalan saya ini juga Stefan Evanberg Bayern Munchen edisi kalah di final Champions sama MU. Ini jersey terkesan yang ingin saya miliki dulu. Ini dapatnya saya begal itu saya pas pulang kerja. Bila sudah mau sampai ke tempat saya, nah, ada bawa-bawa yang nyepeda pakai Evanberg ini, nah, tak kejar lagi. Saya pas nggak bawa salin, dianya muter-muter, nah, mau tak kasih gimana malah berbelit. Akhirnya saya pulang ambil kaos baru itu, terus saya mancal lagi, terus ngikutin bapaknya tadi. Ternyata kok sudah jauh padahal dia nyepeda mas. Wah
Saya kejar-kejar sampai di tengah kota Bantul itu, saya cegat lagi di sana. Gimana Pak, jersinya, kaosnya bola? Tapi ya Mas, ini saya bawa kaos baru ya. Gimana? Waduh Mas, waduh gimana Mas? Boleh dikasih Mas? Oh ya, ini aja. Baru ya? Baru, kalau baru nggak apa-apa. Untuk tim dari luar negeri itu Mas, gimana ya kalau mau cari ori atau yang istilahnya grade-nya tinggi itu saya susah di kantong Mas, istilahnya males untuk beli yang tim luar masa ori ya, kita beli aja KW-KW kayak gini Mas, udah mantep. Kalau yang tim lokal Persiba, PSIM, Mas, ini Mas, terutama ini PSIM ini salah satu koleksi saya Mas. Ini kalau nggak salah ya, ini 99%-nya ori Mas, ini mirip PSIM. Kalau Persiba saya masih ada beberapa, ada yang nameset Esequil, ada yang polos, ada yang ugi juga, ada yang banyak Mas. Kalau yang untuk Persikup itu saya sering mau istilahnya ada niat lah untuk mengoleksinya Persikup itu, tapi kebetulan kemarin pas dilalah nggak dapat store Reds itu yang bikin juga habis di lelangan itu, juga nggak nemu-nemu. Besok lah kapan-kapan Mas, kalau yang istilahnya untuk Jogja itu PSIM, Persiba, Persikup itu harus ori. Kalau yang lainnya monggo, saya tetap KW Mas, lokal aja udah seneng gitu aja. Apalagi yang nameset gitu Mas, katanya susah didapat katanya. Selamat sore Mas. Halo, selamat sore, apa kabar? Kembali lagi ya sama saya. Langsung aja, banyak yang belum tahu sebelum bergelut mendalami jersey ori yang bahkan vintage lah. Mas Adit sempat mempunyai begitu banyak koleksi jersey pabrikan lokal. Ya, Ada berapa banyak Mas? kalau banyaknya sih mungkin nggak terlalu banyak ya Mas, karena saya bukan ngoleksi dari quantity ya Mas, tapi memang nyari yang saya suka aja, jadi mungkin ya 50-an lah. Terus untuk merek Mas, mungkin bisa disebutkan merek-merek lokal yang sekarang lah masih disimpan.
merek yang familiar tentu Multisport, Lendis, terus ada beberapa Austi. Karena memang jersey yang saya kumpulin itu lokal itu memang lebih ke zaman-zaman kecil saya yang ada aja sih mas. Jadi saya cuma berusaha memanggil memori lagi waktu kecil dulu. Saya berburu jersey SMP pulang sekolah itu naik Aspada ya mas dulu, jalur 10 sampai Malioboro itu beli di SE itu sempat. Terus di Jalan Mataram juga yang Lendis itu memang merek-merek tersebut memang masih mendominasi sih. Jadi ya banyak yang saya koleksi itu sebagian besar memang memori-memori kecil yang ada aja sih. Oke, sejak kapan Mas mulai mengoleksi jersey lagi? Jadi jersey multi lah. Kalau kita urutkan timeline-nya sih, ngoleksi pertama itu jelas waktu masih saya di SD kelas 6 apa ya mas. Kalau pertama kali punya jersey itu dibelikan bapak ya mas, itu di Elok, jersey kain jeruk waktu itu, MU polos. Terus saya mulai suka itu ketika masuk SMP kelas 1. Itu saya dulu pernah sempat beli jersey Lazio itu seset sama celananya, itu masih ingat saya, itu Roberto Mancini masih ingat. Itu jersey yang hampir setiap minggu saya pakai karena waktu itu saya masih sangat senang banget pakai jersey kemana-mana. Itu cikal bakalnya. Terus hobi itu mungkin berhenti setelah saya masuk SMA ya, karena mungkin ya intensitas kegiatan di SMA banyak, jadi nggak terlalu istilahnya bosan lah mas ya. Itu sangat lama itu vakumnya mas ngoleksi jersey itu, sampai saya kembali lagi menemukan passion ketika saya nemu grup PJKWL di Facebook waktu itu, kalau nggak salah di 2013. Jadi mulai lagi mas, karena ya ada temennya, ada passion nyari lagi, barang-barangnya juga nyarinya waktu itu menyenangkan, karena hunting yang saya suka justru huntingnya sebenarnya, bukan koleksinya. Hunting itu kalau misalnya dapat jersey yang kita cari itu nilai kepuasannya lebih puas lah mas. 2013 itu saya mulai lagi. Bisa ceritakan mas mungkin pengalaman selama hunting atau mengoleksi, benar-benar mulai intens lagi ngoleksi jersey lokal, pengalaman mendapatkannya. Pengalaman yang pertama kali tergugah lagi ya ketika itu tadi nemu grup JKWL. Dari situ saya kenal beberapa teman-teman yang notabene banyak dari luar daerah juga. Ada yang benar-benar punya koleksi yang bagus, ada yang punya beberapa koneksi di pabrik ya mas, pabrik legendaris kolektor PJKWL, yaitu pabrik Multi yang tidak diketahui di mana pabriknya. Nah itu nyari-nyari di beberapa kolektor, ada jersey-jersey yang selama ini saya kira itu nggak keluar, nemu. Tapi biasanya kan kolektor kan susah ya mas buat dirayu untuk melepaskan kalau misalnya kita pengen beli. Nah itu salah satu kepuasan tersendiri apabila berhasil merayu kolektor-kolektor yang punya jersey yang saya anggap bagus. Terus random sih mas, kadang-kadang juga ada di teman-teman seputaran komunitas regional juga ternyata dapat jersey-jersey bagus justru dari tukang becak lah, dari teman-temannya, terus dari nemu-nemu di jalan. Mungkin ada beberapa ingatan yang waktu itu saya pernah ngambil jersey di ada tukang becak sih mas waktu itu di daerah Kentucky di mas ya, di di Blur ini dulu pak jersey Batistuta, tapi saya kejar tapi nggak ketemu. Ternyata seminggu kemudian tuh ada salah satu kolektor teman juga ya Mas Anom, itu ternyata berhasil mendapatkan. Mas Anom ini kan terkenal mas, huntingnya itu luar biasa. Jadi ternyata Mas Anom dapat, saya rayu Mas Anom untuk ngopasin jersey ya.
Mungkin bisa sedikit cerita beberapa jersey favorit atau jersey yang didapatkan. Iya mas, kalau di jersey lokal saya nggak punya tim favorit sebenarnya. Kalau dari koleksi saya lebih senang nyari tim-tim mediocre atau nameset yang udah bisa dikatakan langka ya mas. Itu makanya saya beberapa kali nyari itu memang random, nggak melulu koleksi jersey klub apa, tapi lebih ke yang lucu-lucu aja sih mas. Nah, memang dalam hal pencarian atau apa kita hunting jersey tersebut, memang kadang-kadang kita terbentur sama kolektor yang memang benar-benar punya barang-barang yang bagus. Biasanya dia nggak bakal mau ngelepas dengan harga yang murah ya mas ya. Kadang-kadang ada harga yang memang dihargai akan setara dengan orinya, tapi yang namanya hunting, yang namanya koleksi suka, kita nggak boleh bilang nominalnya berapa, ini mahal apa murah, kan itu relatif ya mas. Memang beberapa kali saya dapat harga yang lumayan sih waktu itu. Katakanlah jersey Inter, Zamorano kan memang di pasaran agak lumayan susah. Terus ada Liverpool beberapa kali Austin itu ngeluarin zaman Fowler. Terus 2006 UCL itu ada Anelka ya mas, sama Gerrard. Itu beberapa kali saya dapat harga yang agak lumayan sih. Tapi ya waktu itu ya fan-fan aja, karena memang niatnya nyari antara uang yang dikeluarkan sama kepuasan ketika kita mendapatkan jersey yang kita pengen tuh nggak seberapa sih sebenarnya. Itu mas. Mungkin bisa diperlihatkan mas jersey yang masih disimpan lah. Iya, ini mas yang masih saya simpan karena Sebut harga boleh ya? oh boleh mas, boleh. Dulu ini saya dapat dari kolektor juga namanya mas Untung. Ini memang kondisinya masih excellent ya mas ya. Saya dapat harganya 400 mas. Tapi memang karena jersey ini istimewa ya udah nggak masalah, sikat-sikat aja mas. Terus ada Liverpool ya mas. Ini Anelka, bukan termasuk nameset yang familiar karena Anelka sendiri memang di Liverpool nggak lama, tapi ternyata ada yang ngeluarin juga multisport. Tag-nya masih ada, jadi saya lebih menghargai jersey-nya dalam kondisi baru tapi stok lama. Kalau orang-orang bilang ini stok tuku lama mas. Ini masih istimewa juga, harganya juga saya dapat kurang lebih sama Zamorano tadi, sekitar 400-an. Ini masih saya simpan karena memang saya masih apa ya mas, eman-eman perjuangan waktu dapetin dulu kayak gimana. Jadi saya lebih pilih tak simpen aja sih, karena memang ini merupakan salah satu bagian sejarah saya melukis jersey dari nol sampai sekarang. Ini jadi salah satu saksi lah mas, jadi tak simpen. Selanjutnya ya, mungkin dulu Jogja pernah sukses mengadakan Gatnas komunitas jersey lokal, dan kebetulan Mas Adit sebagai panitianya, ketua panitia sorry. Ya, Mungkin bisa diceritakan ya masa indah itu. kalau dibilang indah ya memang benar indah. Waktu itu memang Jogja itu memang kayak mas dari segi kolektor atau teman-teman yang aktif di JKWL. Tapi memang waktu itu masih ada keraguan apakah Jogja itu bisa menggelar Gatnas dalam skala yang lumayan besar, maksudnya mengumpulkan teman-teman dari regional lain. Waktu itu memang rame-rame JKWL, bahkan grupnya sendiri itu nggak pernah sepi, ada setiap hari ya mas, mesti ada yang posting, ada yang jual, ada yang sekitar semur banyak. Menjaring orang-orang sebanyak itu memang sebenarnya sangat susah. Waktu itu kita memang sempat dengar ada omongan yang kurang baik, karena Jogja itu bukan tipikal komunitas regional yang aktif dalam hal guyub.
tapi karena kita dapat tantangan justru makin termotivasi. Saya waktu itu dibantu sama teman-teman yang lain, masih banyak mas waktu itu yang aktif, kayak Mas Untung, Mas Novi, Mas Anom, Pipo, sama duo Brahma sama Wisnu, itu masih banyak, tambah Tori sama Mas Aziz. Waktu itu kita nyari teman-teman yang di Jogja, base-nya di Jogja, untuk mengajak mau nggak jadi panitia. Satu lagi yang lupa, Mas Axel. Waktu itu karena Mas Axel ini kan masih sekolah, jadi waktu itu masih susah nyari waktu yang pas, tapi tetap kita ajak gabung di kepanitiaan biar acara Jogja waktu itu sukses. Alhamdulillah mas, waktu itu tanggal 18 Agustus 2015 kita berhasil menggelar Gatnas PJKWL di Jogja. Alhamdulillah juga banyak partisipan yang ikut dari berbagai macam regional. Bisa dibilang acaranya cukup sukses juga karena acara-acara yang kita selenggarakan di sana juga banyak yang mengikuti, terus panitianya juga bisa mengakomodir kebutuhan di sana, terus kita bisa jemur jersey satu lapangan futsal itu sih. Itu menurut saya kriteria sukses karena acaranya berjalan lancar, terus banyak juga yang ikut itu mas, acara tersebut. Selanjutnya terakhir nih mas, Ya, apa yang membuat Mas Adit akhirnya fokus dan beralih menjadi kolektor jersey original? Apa saja yang melandasinya mas? wah itu ceritanya agak lumayan mendramatisir ya mas, dan agak lumayan panjang. Jadi ini pendapat saya pribadi dan apa yang saya rasakan pribadi sih. Waktu zaman 2015 setelah Gatnas Jogja terus dilanjutkan Gatnas Solo 2016 itu memang peminat jersey lokal itu makin banyak. Terus teman-teman yang tergabung dalam grup juga makin, komunitasnya makin asik gitu loh mas. Tapi di tahun yang sama juga di sekitaran 2016 ke 2017, entah kenapa ya mas, saya yang biasanya kalau merasa bosan dengan sesuatu kan biasanya saya paling enggak istirahat dulu, terus nanti kalau misalnya passion muncul lagi saya akan kembali hunting kan. Tapi PJKWL yang notabene dulu saya rasakan memang saya gabung karena saya punya banyak teman di sana, terus saya lebih suka hunting jersey-jersey yang yang saya cari itu kan passionnya sama di situ. Setelah tahun-tahun tersebut itu yang saya rasakan justru cara kita mencari jersey itu justru jadi membosankan setelah ada beberapa merek-merek baru muncul yang katakanlah sekarang dalam hal hunting mencari jersey yang dulu asik jadi nggak ada gregetnya mas, karena buka sistem PO ya dulu kalau masih ingat masalah itu, buka sistem PO kita tinggal ketika ada PO jersey tim tersebut bisa pesan nama pemain. Itu menurut saya suatu hal yang ya menurut saya membosankan banget, yang membuat saya akhirnya benar-benar sampai di tahap bosan yang benar-benar sudah tidak mau lagi hunting lagi jersey lokal, karena waktu itu memang intensitas untuk mencari jadi lumayan berkurang. Terus jersey-jersey yang biasanya di up, jersey-jersey langka dengan merek-merek legendaris tadi udah tertutup merek-merek baru yang bisa open PO itu justru malah membuat, ini pendapat saya pribadi ya mas, justru malah membuat grup ini jadi ya lebih berkurang sih mas. Jadi itu yang membuat saya akhirnya waktu itu saya bukan langsung beralih nyari pelampiasan, enggak sih, saya lebih ke istirahat. Apakah keadaan waktu itu akan berubah nggak sih di masa depan, dalam arti merek-merek atau yang bisa di open PO, jersey yang bisa di open PO ini masih bisa bertahan nggak sih. Tapi ternyata setelah saya mengikuti perkembangan di PJKWL justru malah bertahan terus. Jersey yang lama yang merek-merek yang tadi saya sebutkan malah bergeser lah mas, karena memang semenjak tahun itu kan kalau nggak salah
Multi sudah sangat jarang ngeluarin jersey ya mas. Terakhir saya ngikuti itu ketika saya nyari jersey Liverpool 2016 itu Coutinho mas, terakhir itu. Terus ketika ada itu sudah sangat bosan, sudah sangat nggak pengen ngikuti lagi karena banyak merek-merek yang baru itu. Terus ditambah grupnya makin ribet mas. Selain itu karena waktu itu saya ngerasain perbedaan apa ya mas, suasana santai di grup kan. Kalau dulu tuh sering bercanda, sering posting kesukaannya, tapi waktu akhir-akhir itu setelah Gatnas Solo terakhir itu mulai diberlakukan nomor verifikasi. Ya kalau dari segi positif untuk berkembang bagus ya mas, karena dulu sempat ada kasus penipuan juga lumayan banyak karena tidak ada nomor verifikasi kan, digunakan untuk meminimalisir itu. Cuman saya kan tipenya orang yang nggak suka ribet mas, jadi daftar inilah daftar harus nunggu nomor email. Waktu itu suasananya masih dalam keadaan bosan, ditambah aturan grup yang dirubah, tambah saya bikin bosan sih. Tapi ini lebih ke apanya ya mas ya, bukan ke personal, karena saya sama teman-teman yang dulu besar di PJKWL, silaturahminya masih bagus, kita masih sering komunikasi. Tapi untuk di apa ya mas, ngoleksi jersey lokal lagi sih, saya sudah merasa di titik yang sudah benar-benar bosan sih. Dalam arti suasananya sudah berbeda, udah nggak ada passion di sana. Tapi bukan berarti saya benci lokal. Nyatanya saya juga mas, semua yang saya kumpulin waktu di jersey lokal saya juga masih saya koleksi sampai sekarang. Tapi hanya sebagai apa ya mas ya, proses saja sih, karena masa kecil saya dipenuhi jersey tersebut. Terus banyak dapat saudara teman dari komunitas PJKWL juga ya, itu jadi suatu apa ya mas, titik perkembangan atau perjalanan saya aja sih dalam mengoleksi atau dalam hal hobi ini sih. Itu sih menurut saya, ini pendapat saya pribadi sih. Ya mungkin teman-teman ada yang merasa seperti saya, merasakan hal yang sama, ya itu memang terbukti nyatanya sekarang teman-teman yang masih jual beli di grup sekarang juga menurut saya sudah sangat jauh berkurang dari masa-masa kemasannya dulu 2016 gitu sih mas. Menurut saya sih cuma itu sih. Kenapa saya akhirnya beralih, kalau misalnya diterusin sih kenapa saya beralih, sebenarnya lebih ke seperti saya utarakan di depan tadi kan, saya sebenarnya tuh koleksi karena suka nyari, passionnya hunting, nyari sesuatu yang unik, yang susah, yang saya suka itu di situ. Itu adalah landasan utama saya dalam hal memenuhi hobi. Kalau dulu di PJKWL karena orangnya friendly, terus jersey yang saya cari itu huntingnya asik mas. Sekarang saya nemuin itu di jersey original sih. Memang bukan mendiskreditkan ya mas, tapi memang lebih saya itu sebenarnya nggak terlalu memikirkan genre ya mas, mau KW lokal, mau grade ori, mau lokal atau bahkan original, saya nggak menekankan itu sih. Saya lebih suka passion dalam hal hunting, dalam jersey. Makanya waktu dulu saya ketemu sama teman-teman yang katakanlah sevisi dalam hal mengoleksi jersey, akhirnya sampai ke titik mengoleksi jersey ori. Karena jersey ori sekarang saya nemuin keasikan ketika dulu saya di WCKWL nyari jersey itu. Sekarang di jersey ori kan huntingnya lebih luas ya mas, karena mungkin sekarang udah didukung internet, media, terus nyari dari luar negeri juga sekarang portalnya banyak banget. Itu sih yang bikin saya mungkin sekarang lebih fokus melestarikan hobi saya di jersey original.
Awal mula saya kenal dengan jersey lokal itu sekitar tahun 2012. Nah, sebelumnya sebenarnya saya jualan grocery karena kesulitan untuk menjualnya, jadi saya berpindah ke yang lebih murah. Saya berpikir lagi, begini, wah, jual grocery itu lebih sulit ternyata. Terus searching lagi di Facebook, ada apa namanya, grup apa itu, PJKWL atau apa. Nah, sebelum itu saya kenal, coba mencari tahu, wah, jadi begini bisa mahal toh. Padahal ini kata orang itu mah jadi abal-abal. Pertama kali yang saya beli itu di Betian bisa mana lupa. Saya sudah ke sana, nggak tahu jalannya juga, bergemak. Karena ada pertemuan pernah kecasar. Nah, setelah ketemu saya beli apa ya? Waktu itu kalau nggak salah yang saya beli itu jersey Lazio tahun 2000 BNBT Veron. Nah, saya bawa pulang. Terus saya tawarkan di Facebook gitu, ternyata ada yang minat. Nah, tapi saya karena masih awam tentang harga atau reran gitu, saya jual murah saja, cuma ambil untung 10.000, 20.000. Terus selanjutnya jersey kedua yang saya beli yaitu apa ya, Liverpool kunyit berenam set Gerard 17. Dan disitulah saya pertama kali bertemu dengan Mas Reddy Septiadi. Nah, saya beli dari situ ya. Ketemu di Hotel Nugraha sebelah RS Jogja, Rajaban. Nah, setelah omong-omong tentang jersey, gimana itu tentang jersey lokal, ini saya sedikit demi sedikit tahu bahwa jersey lokal itu juga bisa mahal. Dilanjut tahun 2013. Nah, situ awalnya saya kemudian lagi ditawari jersey Parma kalau nggak salah Cannavaro itu. Nah, saya pulang lewat Godean terus ke Cacorenya itu apa itu perempatan Patangkulan atau apa ya? Dekat SMP Muhammadiyah atau apa? Nah, saya pulang nggak sengaja itu. Inilah waktu awal saya begal. Nah, saya lihat apa itu bapak-bapak kuli panggul apa itu tepung roti. Saya berbuh ada Cannavaro jupe biru yang 2004. Bajunya boleh saya beli Pak. Mas, jadi boleh kayak gini mau Mas, masalah aku lagi. Ini aneh, kalau saya dapat saya nanti pakai apa gitu lah. Nah, terus Pak, enggak apa-apa Pak, saya beli 20.000 Pak, gitu. Wah, akhirnya apa? Negonya sampai setengah jam. Saya tunggu bapak itu sampai selesai. Saya berdiri di luar tokonya. Ya Masnya, coba bajunya kasihkan ke saya. Saya dalam hati, target sepenuhnya. Wah, baju larangnya mesti ya. Terus ini Pak uangnya, wah nggak usah Mas, nggak apa, saya beli jajanan buat Mas. Itu seminggu kemudian buat apa saya pamerin di PJKWL ya. Apa yang namanya? Pertama kali ikut Sabtu Jemur. Nah, saya pasang di situ. Ternyata atensinya gede. Ada yang tertarik gitu. PM, Mas Cannavaronya dijual enggak? Waktu itu saya mas sayang. Nah, saya tadi harus dipikir dulu. Nah, terus apa namanya? Supaya terbujuk juga untuk jual karena BU butuh uang. Pengalaman ini sebenarnya ya ada pas manetnya. Pernah apa ya namanya ditekung temen saat mau begal, cepet
kesulitan maksudnya. Nah gitu teman-teman. Terus dia tolak apa namanya, tolak yang korban secara agak kasar itu pernah. Terkadang juga apa ya, yang lucu pernah dikira copet. Sebenarnya begal itu untung-untungan. Kalau dalam perjalanan nggak ngarep-ngarep mau ketemu siapa pun, tiba-tiba ada penampakan. Nah, tapi kalau pas dalam mau pergi dengan niat mau begal malah nggak ketemu apapun. Saya sebenarnya jujur saya memang punya masalah pendengaran dan berkomunikasi dengan orang lain ya. Sebenarnya waktu begal itu dalam berkomunikasi saya waton bicara gitu, pura-pura bisa mendengar, pura-pura. Nah, saya membaca bibirnya, dan saya bisa mendengar sedikit, walau tidak sebaik dulu ya. Saya beranikan saja. Sebenarnya awal-awal mau begal itu merasa apa ya, minder, takut, canggung gitu. Nah, saya beranikan saja. Sebenarnya masih apa ya, sama sekarang itu masih merasa trauma terhadap bullying atau apa, tapi PJKWL mengubah saya waktu itu. Jadi lebih berani, lebih semangat. Karena ada apa ya, kalau nggak salah dulu ada slogannya PJKWL Jogja, Sirce Jiji ojo rebutan, Sirce Jiji go barengan, Pergo Jersey dadi kenalan, Pergo Jersey bisa seduluran, duweku ya duwekmu, duwekmu ya duwekku. Itu saya merasa apa ya, terima, senang dengan apa diterima oleh orang di luar lingkungan saya yang belum sama sekali belum saya kenal. Tahun 2016 waktu itu PJKWL Jogja mengadakan gathering pertama kali di tempat, kalau nggak salah di mana ya, itu Condong Catur. Ikut saja tuh, ikuti teman-teman aja, manut. Nah, waktu di penyelenggaraan gathering nasional Jogja, PJKWL ya maksudnya, saya dapat mengenal lebih jauh, membawa wawasan. Ketemu dengan dulur dari Solo, dari mana itu, Jawa Timur, Jawa Tengah. Wah, saya tambah wawasan, wah, dunia komplit banget ini. Bunda aku cuma begini, saya jadi tahu tuh tren itu soal apa. Saya tahu terus kenapa kok harganya jadi begini. Tahun kira-kira tahun 2016 ada lagi gathering di Solo, yang dengan judul gathering nasional PJKWL, bertempat di, kalau nggak salah itu Hetrik Futsal. Ini yang menarik. Saya datang ke sana sendirian waktu hujan. Nah, tempat ragu juga ya, tempat kesasar juga, karena itu mengandalkan Google Map pertama kali keluar kota sendirian. Nah, tanya-tanya sekitar orang, akhirnya sampai juga. Nah, situ saya mulai apa ya, belajar lagi mengenai seluk-beluk jejar lokal, terus bertemu langsung dengan para sesepuh PJKWL, bergaul, pokoknya pengalaman berharga lah. Terpulangnya juga agak nyesel juga, kenapa nggak sedari awal saya menjual jersey lokal itu dengan lebih mahal. Nah, ya tahun setelah PJKWL regional Jogja itu katakan berubah, terus bertransformasi menjadi JCC. Untuk memastikannya saya
langsung ke alun-alun Kidul ya. Waktu itu ada kumpul-kumpul pertama di alun-alun Kidul pas puasa ya waktu itu ya. Nah, karena merasa canggung ya, bertemu dengan orang baru, ketemu dengan Mas Tori, masalah. Terus siapa lagi itu? Kenalan baru, itu dagingnya saya tahu. Di situ ternyata berkumpul berbagai genre. Lokal boleh ikut lah. Saya nih lokal boleh ikut. Ada yang nori, ikut. Yang minum juga. Yang lain nori, saya KB sendiri. Gak apa-apa, yang penting ikut. Terus ikut ya. Selama saya ikut JJC itu juga ada seperti upgrade pengetahuan. Saya waktu itu belum tahu bedanya tentang ori, KW luar, dan ori. Saya anggap semua sama saja gitu. Karena waktu itu lama berkutat dengan jogja lokal. Itu mulai ingin bertransisi dari cuma ngoleksi lokal menjadi koleksi yang lain, ori misalnya. Saya mulai ngawul. Saya cari nih, karena saya nggak mampu beli jersey ori ya, yang kira rata-rata mahal. Walaupun bekas saya nggak mampu beli. Nah, pertama kali ngawul itu di waktu saya dan keluarga serta teman-teman di kampung ada manggung ketoprak di Sekaten. Jersey pertama yang saya temui itu malah Unisport Spanyol 94. Itu yang saya beli pertama. Saya tanya dulu, saya masih awam tentang Unisport itu KW atau ori, yang nggak tahu. Saya pajang dulu, tanya dia bu, ternyata Unisport itu termasuk KW. Terus harganya berapa? Saya nggak tahu. Saya pakai juga saja dengan margin keuntungan sekitar cuma 10.000. Saya coba pakai ada yang jual lagi nih. Saya keliling juga. Tiba di satu tempat, kalau nggak salah itu namanya Puja Fashion. Saya coba untuk dalam ngabul-ngabul, muter-muter 3 jam dan nemu jersey satu Italia yang ketat. Kapal itu bukan berapa nggak tahu, 2002 mungkin ya. Saya tanya lagi, ini ori atau KW? Dia bu, itu saya tanya lagi, ori mas. Terus, loh, kok ini sama, kok dengan saya pikir dengan GTO sama ya? Saya kira apa? Ini kok mana kok mirip? Kok mirip karo sing KW GTO ori ya? Ya jual, saya sempat menjualnya. Saya seperti tas market seperti big over gitu. Ternyata bisa laku mahal. Saya mencoba mencari alternatif dari jualan lokal. Aku transisi ke nyari KW luar atau KW apalah gitu, ori juga. Saya ngepit naik sepeda ke, kalau nggak salah itu Jalan Nusa Indah Utara UPN Veteran itu di perumahan tuh. Kalau nggak salah saya ketemu dengan Mas Wisnu Wardana. Karena dia jual segala jersey bekas dan KW luar. Walaupun bekas saya merasa tertarik. Wah, ini juga punya prospek ya. Prospek jual ya. Bisa menggantikan lokalan saya, mungkin bisa laku mahal. Nah, saya mencoba beli dari sana saya mencoba seperti langganan untuk saya jual lagi. Untuk sampai sekarang, walaupun teman-teman sudah berpassion ori ya, mulai bertransisi dari lokal ke ori, saya tetap di lokal. Kenapa? Karena saya sesuaikan diri saya, orangnya seperti Cak Marjono baik. Nah, seadanya saja. Karena kalau disesuaikan dengan kantong ya saya. Kalau beli ya sudah, saya pakai beli lokal saja. Kalau dulu di lokal saya mengoleksi pemain-pemain luar, sekarang berbeda. Saya cuma membeli yang bername set pemain nasional yang bisa saya pakai untuk hunting tanda tangan, nyayur, gitu saja.
misal kalau keluar Bambang Pamungkas, nah saya beli karena tahu Persija akan main di Sleman, itu wah ini kesempatan buat nyari bertemu Mas BP dan mencari tanda tangannya. Nah itu sebenarnya itu sekarang passion saya begitu. Yang saya inginkan itu sebenarnya Persija Bantul. Saya dari 2010 sudah cinta mati dengan Persija. Waktu itu teman-teman saya membentuk seperti komunitas Kobasta, komunitas Bantul perbatasan batas kota untuk di grup ya untuk bikin pandu gede neribun ke Sultan Agung. Waktu itu tahun 2010 kan Persija nggak sengaja masuk final ya. Saya pengen jadinya itu. Saya cari keret cuma dapat yang replikanya atau KW-nya yang benar-benar kalau nggak salah eskel. Beberapa hari kemudian diizinkan untuk membeli. Saya beli, ya wes saya beli eskel Gonzales sama yang KW-nya Arvin kalau nggak salah Arvin ya. Saya beli buat ke Solo. Tapi sayangnya nggak bisa ikut teman-teman nonton final. Ya udah, sebenarnya saya pengen juga orinya, tapi sampai sekarang belum kesampaian. Ya. Karena uangnya tersedak terus untuk kebutuhan hidup. Jadi saya masih berharap semoga suatu hari saya bisa punya satu saja. Namun yang saya inginkan itu Mas, kalau nggak salah Mas Slamet yang main di Madura United, tahu Slamet ya Mbak? Nah, itu saya pengen sekali jadi itu. Karena apa? Karena saya ingin bertemu dan minta tanda tangannya tuh. ingat ya, kita minimal harus membeli jersey original dari tim daerah kita, karena sejatinya jersey itu sendiri merupakan seni dari sepak bola. Salam dari jersey, ora ori ora.